Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan, hidup seorang anak kecil bernama Wisnu. Wisnu seorang anak yang penuh keceriaan dengan mata yang penuh semangat. Namun nasib baik tidak berpihak padanya. Wisnu menderita penyakit menular sejak lahir. Tubuhnya rapuh dan setiap gerakannya tampak seperti perjuangan. Dia tidak dapat bermain seperti anak-anak lainnya. Namun dia tetap memiliki mimpi dan harapan yang besar. Warga desa seringkali menjadikannya kambing hitam atas kesulitan yang mereka alami. Mereka percaya bahwa Wisnu membawa kutukan yang menjadikan desa mereka kurang subur dan menyebabkan bencana alam yang sering melanda. Warga pun berani bersumpah untuk mengusir Wisnu dan keluarganya dari desa, bahkan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Setelah kematian orang tuanya, Wisnu merasa sangat kesepian. Warga desa yang selalu mencurigai keluarganya karena kutukan yang mereka yakini tidak mau membantunya atau bahkan berbicara dengannya sekalipun. Mereka menganggapnya sebagai beban dan resiko yang harus dihindari. Wisnu terpaksa hidup sendirian di sebuah pondok kecil yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Warga desa yang berpikiran buruk tentangnya segera mengarahkan kemarahan mereka padanya. Mereka meyakini bahwa kutukan Wisnu telah menyebabkan desa mereka tidak tentram. Anak itu pun diusir dari desa tanpa bisa memberikan penjelasan sedikit pun. Mereka menyeret tubuh Wisnu dengan menggunakan karung karena tidak ada yang mau bersentuhan langsung dengan kulitnya. Mereka berpikir jika menyentuh kulit anak itu, mereka juga akan tertular penyakit yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Wisnu kecil yang tak tahu apa-apa ketakutan di tengah malam. Dia sangat kebingungan dan hanya bisa menangis. Tapi semua warga menutup mata melihat penderitaan Wisnu yang diseret dengan kasar menuju pinggir hutan. "Pak, tolong, jangan usir saya takut," jerit Wisnu. "Wisnu, kamu itu punya penyakit kutukan, jadi kamu harus pergi dari kampung ini. Kami tak sudi menerima akibat dari penyakit kamu itu," jelas salah satu warga kampung. "Kamu di sini saja, jangan coba-coba kembali ke kampung kami. Kalau salah satu warga di sini melihat kamu menampakkan diri, kami tak segan-segan menghabisimu," teriak warga lainnya. Wisnu dibuang dan ditinggalkan di tengah hutan yang gelap gulita. Dia ketakutan dan kedinginan seorang diri. Dirinya diusir tanpa dibekali apa-apa. Hanya dengan pakaian tipis yang membalut tubuh kurus kering itu, bahkan tanpa adanya alas kaki. Akhirnya Wisnu memberanikan diri untuk berjalan kaki mencari jalan raya terdekat. Malam itu cukup bersahabat untuk Wisnu. Awan yang tebal tidak menumpahkan hujan, membuatnya sedikit lebih tenang menyusuri hutan. Ketika dia kebingungan mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba dia menemukan masjid di seberang jalan raya. Dihampirinya masjid itu, namun nampaknya semua gerbangnya tertutup rapat. Wisnu berkeliling untuk mencari celah masuk, namun nihil. Semua akses masuk tertutup rapat. Alhasil dia harus melanjutkan perjalanannya ke tempat lain. Setelah berjalan agak lama, akhirnya dia menemukan sebuah ruko yang sudah tutup. Wisnu pun memutuskan untuk bermalam di depan ruko tersebut. Dia tidak tahu lagi harus kemana dan membaringkan dirinya tanpa alas. Hingga pagi menjelang, Wisnu tak tahu lagi apa yang harus dia lakukan selain meminta belas kasihan kepada orang-orang di jalan. Hal ini dilakukan agar dia bisa bertahan hidup.
Dengan tubuh kecilnya dia berjalan untuk meminta-minta. Kadang juga dia diajak beberapa anak jalanan untuk ikut dengan mereka mengamen dari bis satu ke bis lainnya. Wisnu kecil tumbuh menjadi anak jalanan yang tangguh. Meski sesekali rasa sakit di sekujur tubuhnya itu menggerogoti bagian tubuhnya hingga Wisnu tidak bisa berjalan. Namun teman-teman jalanan lainnya bersedia menolong dan merawatnya. Mereka menjaga satu sama lain. Suatu hari saat Wisnu kumat dan hanya bisa membaringkan tubuhnya di emperan toko, teman-temannya memintanya untuk sembunyi di balik tumpukan kardus karena adanya razia Satpol PP. Wisnu hanya bisa pasrah di balik tumpukan itu, sementara yang lainnya berlari menghindari razia. Namun nasib buruk mulai mengejarnya. Mereka berhasil menemukannya dan segera menangkapnya. Dia ditangkap tanpa belas kasihan atau melihat keadaannya yang sedang sakit. Wisnu merasa ketakutan dan terkejut. Dia terpisah dari teman-temannya dan dibawa ke kantor Satpol PP. Di sana mereka menginterogasinya dengan keras dan mencatatnya sebagai anak jalanan yang melanggar peraturan kota. Wisnu yang masih lemas tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah dengan kondisinya. Hingga akhirnya Wisnu kehilangan kesadarannya. Beberapa waktu kemudian dia tersadar bahwa tubuhnya mulai agak segar dan sakit di sekujur tubuhnya mulai hilang. Ketika dia membuka mata, ternyata dirinya tengah berada di sebuah klinik dengan infus yang menempel di tangannya. "Oh, kamu sudah sadar. Siapa namamu, Nak? Di mana alamatmu? Biar kami antar pulang." Menjadi anak jalanan bukanlah hal yang seharusnya kamu pilih. Lihat kamu sekarang, kurus, kecil, sakit-sakitan. "Ayo Bapak antar pulang," kata laki-laki berseragam Satpol PP. Mendengar perkataan dari Bapak Satpol PP itu, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Wisnu menjerit minta maaf sambil menangis. "Pak, maafkan saya. Jangan seret saya. Jangan buang saya. Saya takut," jerit Wisnu sambil menangis. "Tenang, Nak. Saya tidak akan berbuat keji seperti itu. Kamu tinggal sebutkan saja alamat rumah orang tuamu. Bapak akan antar kamu pulang ke rumah," jelas Satpol PP itu. "Saya tidak punya rumah, Pak. Saya diusir dari kampung karena saya penyakitan," terang Wisnu. Lalu dia memutuskan untuk bercerita tentang kehidupannya yang menyedihkan. Dari pengusirannya oleh warga desa hingga perjuangannya untuk bertahan hidup sebagai seorang anak jalanan. Polisi tersebut mendengarkan cerita Wisnu dengan penuh simpati dan empati. Dia kemudian memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang latar belakang Wisnu dan menemukan bahwa ada kesalahpahaman besar dalam penangkapan anak tersebut. Tanpa ragu dia menghubungi pihak kepolisian untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum. Pihak kepolisian pun segera datang dan membawa Wisnu ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah diperiksa oleh tim medis, ternyata benar bahwa Wisnu positif HIV. Berita ini menjadi kabar yang sulit bagi Wisnu, namun dia telah hidup dengan penyakit ini sejak lahir dan telah belajar untuk menghadapinya dengan keberanian. Tim medis segera memberikan perawatan dan konseling yang diperlukan kepada Wisnu. Mereka membantu menjelaskan kepadanya tentang perawatan yang harus diikuti untuk mengelola penyakitnya dengan baik, termasuk penggunaan obat-obatan antiretroviral yang diperlukan untuk mengontrol virus dan menjaga sistem kekebalan tubuhnya. Kepala Satpol PP dan petugas kepolisian yang bertanggung jawab atas penangkapan Wisnu merasa bersalah atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Oleh sebab itu mereka berusaha membayarnya dengan mendukung Wisnu selama masa pemulihannya. Mereka mencari cara untuk membantunya mendapatkan perawatan yang terbaik dan mendukung upayanya dalam membantu anak-anak jalanan dan penyandang HIV/AIDS.
Keesokan harinya Wisnu dan teman-temannya dibawa ke panti asuhan kota, sebuah tempat yang penuh dengan anak-anak jalanan lainnya yang juga tidak memiliki tempat tinggal. Walaupun kini hidupnya terjamin, Wisnu merasa terikat oleh aturan yang ketat, membuatnya sesekali merindukan saat hidup menjadi anak jalanan. Tapi keinginan Wisnu untuk menjadi seseorang yang sukses tidak pernah padam. Meskipun dia berjuang untuk memahami perubahan dalam hidupnya, dia tetap memiliki impian yang kuat untuk mencapai pendidikan yang lebih baik dan membantu anak-anak jalanan lainnya keluar dari situasi yang sama. Di panti asuhan, Wisnu bertemu dengan banyak anak-anak sebaya yang juga memiliki cerita hidup mereka sendiri. Mereka semua menghadapi berbagai tantangan dan mendukung satu sama lain. Hal ini membuat anak-anak membentuk ikatan yang kuat. Wisnu merasa tidak lagi sendirian dan terisolasi seperti dulu. Selama tinggal di panti asuhan, dia tetap meneruskan pendidikannya dan berusaha keras untuk mencapai mimpinya menjadi seorang pengacara, agar bisa membela hak anak-anak dengan kehidupan yang kurang layak, apalagi mereka yang hidup di jalanan dan penyandang HIV/AIDS. Dia juga aktif dalam kegiatan sosial di luar pendidikan. Pihak panti asuhan berperan penting dalam memberikan dukungan dan menjembatani Wisnu dengan organisasi-organisasi dan individu yang mendukung anak-anak jalanan dan penyandang HIV/AIDS. Wisnu menjadi semakin terlibat dalam upaya advokasi dan aktivisme. Bahkan dia sering menjadi pembicara di berbagai acara untuk meningkatkan kesadaran dan menghapus stigma yang berkaitan dengan penyakit HIV/AIDS. Perjuangannya terus menjadi inspirasi banyak orang, meskipun dia sering jatuh sakit karena kondisinya yang masih melemah. Tapi semangat hidup dan tekadnya tidak pernah pudar. Wisnu mendedikasikan dirinya untuk belajar dan berkembang menjadi anak yang cerdas. Dia juga menunjukkan bakat luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk seni dan bahasa. Wisnu merupakan salah satu contoh anak yang sangat kuat dalam menghadapi kesulitan. Tak hanya cerdas, dia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Dia sering membantu teman-temannya dalam belajar. Bahkan dirinya mulai mengembangkan bakat menulisnya dalam sebuah diari. Di sana dia menuangkan segala perasaan, pengalaman, impian, dan pemikirannya. Menulis menjadi salah satu cara untuk melepaskan beban yang dia rasakan selama ini, serta menciptakan sebuah dunia bagi dirinya sendiri. Setiap hari Wisnu duduk dengan buku diari dan pena di tangannya, mencatat perjalanan hidupnya yang tak selalu mulus. Dia berbagi pengalaman tentang pertemuannya dengan teman-teman baru di panti asuhan, bagaimana dia belajar untuk mengelola penyakitnya, dan tentang mimpi-mimpinya. Harapannya di masa depan buku itu dapat berfungsi sebagai katalisator untuk refleksi pribadinya. Dia mengenal diri sendiri melalui kata-kata yang terukir di halaman-halaman buku itu. Hal itu membantunya mengatasi kesulitan dan mencari kekuatan dalam momen-momen paling sulit sekalipun. Di samping itu, bukunya adalah catatan bersejarah tentang perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. Dia juga menyimpan semua pencapaiannya dan hal-hal yang ingin dia raih di buku itu. Suatu hari, Wisnu memutuskan untuk membagikan beberapa tulisannya dari buku itu kepada teman-teman di panti asuhan. Mereka terinspirasi oleh kejujuran dan ketulusan Wisnu dalam mengekspresikan perasaannya. Bukunya tidak hanya menciptakan ruang untuk dirinya sendiri untuk tumbuh, tetapi juga membangun jembatan emosional dengan orang-orang di sekitarnya. Itu adalah salah satu cara baginya untuk mengatasi kesepian dan isolasi yang pernah dia rasakan. Juga menjadi sarana untuk menyebarkan pesan penting akan semangat hidup. Wisnu mulai mengejar mimpi barunya, yaitu menjadi seorang penulis. Dia memutuskan untuk mencoba menjadi penulis artikel freelance di sebuah situs web. Dia mulai menulis artikel-artikel tentang pengalamannya,
Hidup dengan HIV/AIDS, tantangan yang pernah dia hadapi sebagai anak jalanan, dan pengalaman lainnya di panti asuhan. Artikel-artikel ini berfungsi sebagai sumber inspirasi dan informasi bagi banyak pembaca yang mungkin sedang menghadapi masalah serupa atau ingin memahami lebih baik tentang kondisi tersebut. Kemampuan penulisnya dalam sekejap mendapatkan perhatian positif dari pembaca dan editor. Artikel-artikelnya mulai diterbitkan secara teratur dan dia mulai mendapatkan hasil dari pekerjaannya sebagai penulis. Karena berhasil mengubah pengalaman dan pengetahuannya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, dia merasa bahwa dirinya telah menemukan minatnya di bidang tersebut. Setelah beberapa tahun, Wisnu terus mengembangkan karirnya sebagai penulis. Bahkan dia menerbitkan sebuah buku tentang yang berisikan pengalaman hidupnya. Buku ini berhasil menginspirasi banyak orang dan membantu menghilangkan stigma yang masih terkait dengan penyakit HIV/AIDS. Hingga salah satu tulisannya menjadi viral di internet. Wisnu mulai mendapat perhatian media dan mendapatkan undangan tampil di sebuah acara televisi populer. Dia diminta untuk berbicara tentang pengalaman hidupnya dan pekerjaannya sebagai penulis. Wisnu pun setuju untuk tampil di acara tersebut dengan harapan bahwa hal ini akan membantu opininya didengar oleh lebih banyak orang. Kini sosok Wisnu semakin terkenal. Kak Wisnunya pun mendapatkan tempat tersendiri di hati penggemarnya. Bukunya menjadi buku yang selalu laris di pasaran. Semakin banyak orang yang terinspirasi dari buku-buku yang dia tulis. Namun hal ini tak lantas membuat Wisnu menjadi besar kepala. Dia tetap tumbuh menjadi remaja yang rendah hati dan rela menolong sesamanya. Dia berharap bisa terus hidup sehat, terus berkarya, Wisnu, dan dapat menumbuhkan semangat hidup bagi orang-orang di luar sana yang sama-sama sedang berjuang melawan kesulitan mereka. Kedepannya, semoga tidak ada lagi stigma yang menyudutkan orang-orang penderita HIV/AIDS. Karena kita boleh saja membenci virusnya, tapi bukan berarti kita juga harus membenci pengidapnya. Nah, bagaimana menurut Anda?